Jumpa lagi di Opini Budiman. Kisruh di tubuh KPK tak kunjung usai. Polemik terjadi dan berpotensi permasalahan itu melebar kemana-mana. Para pegawai KPK yang kemudian diberhentikan atau dinonaktifkan mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, mengadu ke Komisi Ombudsman, bertemu dengan ormas keagamaan, situasinya bisa kian kompleks dan bisa kian keruh. Rasanya Presiden Jokowi perlu mengambil langkah-langkah cepat dan langkah-langkah tegas, termasuk mempertimbangkan pembentukan tim independen untuk mengurai segala permasalahan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Awal muasal dari kemelut di tubuh KPK adalah revisi Undang-Undang KPK yang terlalu dipaksakan dan minim partisipasi dari publik. Memang kelembagaan KPK sejak awal selalu digoncang dan didera oleh berbagai permasalahan. Revisi undang-undang selalu dilakukan oleh kepentingan-kepentingan politik di parlemen, tapi selalu bisa dibentengi baik pada era Presiden Megawati maupun pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hanya pada era Presiden Jokowi lah kemudian undang-undang KPK ini bisa direvisi, dan inilah asal muasal dari kemelut di tubuh KPK. Alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara dengan tes wawasan kebangsaan yang disebut-sebut disusupkan oleh Ketua KPK Komisaris Jenderal Firly Bahuri itu menjadi pangkal masalah dan menjadi kecurigaan. Meskipun pimpinan KPK yang lain menganggap ini dibahas secara kolektif dan kolegial oleh pimpinan KPK. Ini adalah masalah yang tidak pernah bisa terselesaikan dan kian menjadi masalah ketika petunjuk, ketika perintah dari Presiden Jokowi seakan-akan diabaikan oleh pimpinan KPK, Komisaris Jenderal Polisi Firly Bahuri, Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Meskipun Ketua KSP Muldoko mengatakan tidak ada yang diabaikan dari perintah Presiden. Perintah Presiden sebenarnya cukup jelas bahwa hasil tes wawasan kebangsaan tidak dijadikan alasan untuk memberhentikan pegawai-pegawai KPK. Tapi faktanya kemudian mereka sampai sekarang dinonaktifkan. 271 pegawai. Alhamdulillah, sesuai dengan catatan dan berkat dukungan semua insan KPK, 1.271 pegawai hadir dan mengikuti prosesi pelantikan pegawai KPK menjadi ASN. Tapi saya ingin sampaikan, status aparatur sipil negara tidak pernah mengurangi semangat KPK melakukan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi kita terus majukan, terus kita laksanakan sampai kita mati. Bertepatan dengan hari lahir Pancasila 1 Juni, sebagian besar dari pegawai KPK yang telah memenuhi syarat dilantik sebagai aparatur sipil negara dan lahirlah KPK baru, KPK hasil revisi, dan 75 pegawai KPK nasibnya masih menggantung. Saya teringat pada pidato calon Presiden Jokowi 9 Juni 2014 dalam perdebatan calon presiden, Presiden Jokowi mengatakan bahwa demokrasi itu mendengar suara rakyat dan melaksanakannya. Esensi dan definisi demokrasi yang sangat sederhana disampaikan oleh Presiden dalam debat calon presiden, seyogyanya itu kemudian diterapkan. Ketika guru besar anti korupsi dari berbagai perguruan tinggi menyuarakan kegalauan dan kegelisahan soal kondisi negeri berkaitan dengan KPK, layaknya Presiden Jokowi mengundang mereka duduk di istana dan menangkap kegalauan-kegalauan dari para guru besar itu. Dan dari sana boleh jadi kemudian Presiden Jokowi menemukan solusi politik termasuk membentuk tim independen untuk mengurai dan mengusut permasalahan yang ada di KPK. Tim independen untuk KPK bukan pertama kali terjadi. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Yudhoyono juga membentuk tim independen yang diketuai oleh advokat Adnan Buyung Nasution untuk menyelesaikan kemelut di tubuh KPK,
Pada waktu itu ketika terjadi kriminalisasi pimpinan KPK Bibit Samatrianto dan Chandra Hamzah, Ketua Mahkamah Konstitusi pada waktu itu Mahfud MD juga dengan otoritasnya kemudian membuka sadapan rekaman percakapan antara KPK dan pihak ketiga yang membongkar terjadinya upaya kriminalisasi. Pada era Presiden Jokowi juga pernah dibentuk tim independen untuk mengatasi juga konflik antara KPK dan kepolisian. Rasa-rasanya saat ini kemudian Presiden Jokowi perlu kembali mempertimbangkan pembentukan tim independen. Dengan tim independen yang beranggotakan masyarakat-masyarakat sipil yang kredibel, masyarakat yang bisa diterima di kedua belah pihak, perwakilan pegawai, perwakilan dari guru besar untuk mengurai benang kusut yang terjadi di KPK, dan diberikan waktu untuk menyelesaikan dan memberikan rekomendasi dalam kurun waktu 1 bulan atau 3 minggu, terserah kepada Presiden, sehingga muncul rekomendasi-rekomendasi yang kemudian bisa dilaksanakan oleh Presiden. Dengan cara itu kemudian kewibawaan lembaga kepresidenan tetap bisa terjaga, KPK yang solid kemudian bisa kemudian juga tetap terbangun, nasib pegawai yang merasa disingkirkan oleh pimpinan KPK juga merasa hak-hak keadilannya kemudian dipenuhi, dan yang paling penting adalah pemberantasan korupsi, apakah korupsi bantuan sosial, korupsi soal di Kementerian Perikanan dan Kelautan, dugaan gratifikasi atau suap yang melibatkan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin, dan korupsi di gratifikasi di Bupati Nganjuk, semuanya bisa terselesaikan dan tidak terpengaruh oleh hiruk-pikuk kisruh internal yang terjadi di tubuh KPK. Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara tentunya punya tanggung jawab yang juga cukup besar untuk menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dari upaya-upaya pelemahan, karena itu juga menjadi janji dari Presiden Jokowi saat berkampanye dalam pemilihan presiden. Harapannya kembali berdialog dengan para guru besar, menemukan solusi sehingga permasalahan ini bisa tuntas, karena jika tidak tuntas, isu ini pasti akan terbawa dan bisa mengganggu stabilitas politik bahkan sampai kepada pemilu di 2024. Namun apapun yang terjadi, janganlah pernah lelah untuk tetap mencintai Indonesia.